Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Wisma Doa. Mari kita sama-sama mau datang malam hari ini. Kita bersyukur buat satu hari lagi, buat sepanjang aktivitas kita. Mungkin ada yang beraktivitas dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sekarang belum pulang ataupun masih dalam perjalanan, ataupun sekarang yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, biar hadirat-Nya boleh penuhi setiap kita. Biar Tuhan boleh memeluk setiap kita dengan kasih-Nya. Saya percaya saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada satu sukacita yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Nya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita. Karenanya malam hari ini, yuk mari kita buka hati kita. Kita datang dengan kesungguhan hati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan Tuhan. Jikalau malam hari ini kami masih bisa menyembah Engkau, bisa menikmati Engkau Tuhan. Kami mau malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami saat ini, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap pegang iman kami di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang menulis hidup setiap kami. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu ragu, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu bimbang. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang Kau berikan atas kami. Walaupun gunung gak berpindah, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun kami di dalam lembah kelam sekalipun, asal Engkau bersama dengan kami itu udah lebih dari cukup Tuhan. Makasih. Biar kami miliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar Tuhan. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Rindukan Dia. Sebab Dia lebih lagi rindu mendekap setiap kita dengan kasih-Nya. Yes. Berpresent hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan. Yes. Kami tenang bersama dengan Engkau. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, padamu Tuhan, yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, aku pegang padamu Tuhan, yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Yesus, kami percaya rencanamu terindah. Yesus, Kau tak pernah berubah. Oh Yesus, tak pernah sedetik Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Saat senang Kau ada, saat susah Kau ada. Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu
pujamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Karena kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, saat kami melibatkan Tuhan, saat kami mengandalkan Tuhan sepenuh hati kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi janji-janji. Karenanya iman kami bersepakat, kami percaya walaupun kami belum melihat setiap jawaban doa kami, mungkin Tuhan belum jawab. Meskipun kondisi kami mungkin di dalam lembah yang kelam sekalipun, asalkan ada Tuhan di sana, itu lebih dari cukup. Yes. Karena malam hari ini bersama-sama dengan segenap hati kita nyatakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami semakin dibaharui, semakin dipulihkan, dan semakin mengalami perubahan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan teruslah kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi penguatan iman bagi kita semua. Shalom Bu Debi, selamat malam. Saya seorang ibu dari Surabaya. Saya mau bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan buat saya dan anak-anak saya. Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan, kalau masalah kami ini selesai, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Jadi begini Bu, dalam beberapa tahun ini kami mengalami krisis keuangan yang luar biasa. Sampai-sampai rumah kami ini tidak bisa kami tebus dari bank. Dan sudah hampir terlelang dan sudah masuk lelang ketiga. Kami bingung harus pindah kemana karena tidak ada uang untuk kontrak rumah. Dari bank menganjurkan agar bisa cepat dijual agar kami dapat uang lebih dan cepat segera pindah. Namun dalam keadaan yang sudah masuk lelang ketiga mustahil untuk kami bisa cepat jual rumah itu karena waktu yang diberi itu hanya 2 minggu. Wah. Saat itu saya hanya bisa berdoa Bu dan percaya. Saya tahu semua dalam kendali Tuhan. Sambil saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu setiap hari yang selalu menguatkan saya. Saya juga dikuatkan dengan semua khotbah-khotbah Ibu. Di samping itu juga saya belajar taat. Karena firman Tuhan yang Ibu sampaikan, ternyata tidak ada doa yang sia-sia. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya terus berharap dan berserah pada Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, dalam waktu yang relatif singkat Tuhan kirim seorang pembeli bagi rumah kami. Dengan harga yang cocok dan puji Tuhannya lagi karena penjualan rumah itu kami dapat uang sisanya. Dapat uang kembalian dari bank. Dan jujur saya takut sekali. Dulu saya sangat takut sekali kalau kehilangan harta. Namun sejak saya mendengarkan dan mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur, mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya belajar untuk tidak takut dan khawatir lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ajaib. Dan jika ada jemaat Mesbah Doa yang mengalami keadaan seperti keadaan keluarga kami, tetaplah berdoa dan tetap andalkan Tuhan dan imani sebab Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Terima kasih Ibu, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga dan semua tim pelayanan. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita tahu kalau rumah sudah mau dilelang itu pasti harganya jauh lebih rendah daripada harga jual. Bahkan yang punya rumah kadang-kadang tidak dapat uang apa-apa karena bank hanya melelang sesuai dengan kekurangan pembayaran kita. Namun secara manusia mustahil tinggal dalam waktu 2 minggu. Siapa yang mau membeli, bagaimana caranya dapatkan, sudah lama dijual nggak laku-laku. Tapi itulah ketika kita percaya dan berharap pada Tuhan, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Tanpa disangka-sangka dalam waktu yang sangat relatif singkat. Akhirnya Tuhan bisa kirim pembeli. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saudara dan karena rumahnya dijual sebelum waktu lelang, makanya dapat uang sisa dari penjualan rumah. Bisa ngontrak rumah lagi atau bahkan bisa beli rumah lagi. Kita punya Tuhan yang ajaib yang tidak pernah terlambat dalam waktunya.
Tapi bagian kita hanyalah teruslah berharap, percaya, dan sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, ya Tuhan Yesus memberkati. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya hari ini. Ya, buat saudara yang ada masalah, tetaplah berharap dan tetaplah percaya pada Tuhan sebab Dia bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh mata kita. Sekarang kita ada di Amsal 28 ayat 21. Amsal 28 ayat 21, memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Ya, kita nggak boleh pandang bulu ya dalam hal apapun. Ya, mendisiplin orang atau ya mendidik orang dalam kebenaran. Memandang bulu atau melihat muka atau memandang jabatan orang itu tidak baik. Tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Ya, ada orang-orang yang gampang membuat pelanggaran atau dosa hanya demi sekerat roti. Ya, hanya demi dapat sekerat roti yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Alkitab berkata, buat apa kau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi kau kehilangan keselamatan, kau kehilangan nyawamu. Kita berdoa saudara supaya kita menjadi orang-orang yang punya integritas, ya tidak gampang menjual kebenaran itu dan menukarkan dengan sekerat roti. Hanya karena sekerat roti orang rela membuat pelanggaran. Jangan tergoda oleh dosa hanya karena hal-hal yang kelihatannya enak bagi daging kita tapi pada ujungnya akan membinasakan kita. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang kikir atau orang pelit ya, tergesa-gesa mengejar harta. Cepat-cepat ingin mengejar harta kekayaan, tapi dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami kekurangan. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita pada Tuhan karena Tuhan yang tahu dan Dia yang pegang kendali. Kekurangan bisa datang kepada kita dalam keadaan yang tidak terduga. Misalnya gara-gara sakit, akhirnya kita harus berobat dengan biaya yang sangat mahal. Karena itu kalau Tuhan kasih kita saudara kesehatan, kekuatan, bahkan harta. Jangan jadi orang yang kikir. Karena orang kikir itu tergesa-gesa mengejar harta, maunya kumpul uang terus. Ya, dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami kekurangan. Ya, sekali Tuhan menghardik harta kita, uang kita itu bisa lenyap dalam sesaat. Karena itu kalau hari ini saudara ya diberkati Tuhan, jangan lupa untuk menabur ya, menjadi orang-orang yang murah hati, berbagi dengan orang lain. Supaya kita ini ya tidak menjadi orang yang kikir. Karena orang kikir itu kerjaannya cuma kejar harta terus. Padahal dia tidak tahu dia akan mengalami kekurangan karena Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu di hidup kita. Ayat 23, siapa menegur orang yang kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat atau penjilat. Ya, kita ini harus apa adanya. Ya, kita harus menegur orang saudara dengan tulus, dengan kasih. Ya, walaupun teguran itu kadang kedengarannya tidak enak. Tetapi orang yang menegur akan lebih disayangi daripada orang yang menjadi penjilat. Pura-pura baik ya di depan orang supaya dilihat, itu namanya penjilat. Di depan lain, di belakang lain. Mari kita menjadi orang yang lebih ya suka menegur daripada menjilat orang lain. Kita sendiri saudara yang akan rugi. Karena Tuhan itu tidak suka dengan orang yang munafik, yang penjilat. 24, siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Ada orang-orang yang merampas ayah dan ibunya. Ayah ibunya belum mati, sudah ya minta harta, sudah minta warisan. Ada orang-orang yang hidupnya itu terus bergantung pada orang tua. Ya, dia tidak kerja, minta uang terus sama orang tua, merampasi harta orang tuanya. Ya, berkedok, ya dia tuh nggak bisa apa-apa. Saya melihat saudara banyak keluarga-keluarga yang akhirnya bertengkar karena ya itu ada anak-anak tertentu yang tidak mau kerja dan kerjaannya cuma minta uang sama orang tua. Ya, dikatakan di sini, siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan perusak. Jangan jadi perusak saudara.
ya merampas si ayah ibunya, minta warisan, ya tiap hari kerjaannya cuma menyusahkan orang tua, minta uang, minta uang, minta uang. Dikatakan bahwa dia adalah perusak, saudara. Dan perusak itu tidak diberkati Tuhan. Ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Orang yang loba, ya apa itu loba? Suka mencari keuntungan diri sendiri, ya rakus, ya menimbulkan pertengkaran. Ya pokoknya semua dia cuma cari keuntungan bagi diri sendiri, loba. Ya, tetapi siapa percaya pada Tuhan diberi kelimpahan. Enggak usah pakai cara-cara yang bulus untuk mencari uang atau keuntungan. Tuhan itu tidak suka, saudara. Sebaliknya kalau kita ini takut Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita diberi kelimpahan. Nah, kelimpahan yang dari Tuhan tuh seringkali datang dengan tidak terduga, tidak terpikir dengan akal manusia kita. Makanya teruslah percaya pada Tuhan supaya diberi kelimpahan. Ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Orang bebal itu adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri. Padahal belum tentu dirinya itu benar, belum tentu hatinya itu benar. Ya, orang bebal, orang yang tidak mau berubah, gak mau dengar nasihat orang, tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia hanya mendengarkan dan percaya pada dirinya sendiri, pada suara hatinya sendiri. Ya, padahal Alkitab berkata siapa yang berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, bagaimana berlaku bijak? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan nasihat Alkitab. Jangan berpegang pada kebenaran diri sendiri. Karena diri sendiri itu belum tentu benar. Diri sendiri itu bisa menyesatkan. Apa yang kita pikir benar, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan, maka dikatakan ya Tuhan akan menjaga jalan kita dan dia akan selamat. Ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, memberi pada orang miskin di sekeliling kita, saudara, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang berkekurangan, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Mari kita belajar untuk menjadi berkat. Ya, karena siapa memberi kepada orang yang miskin tidak akan berkekurangan. Pegang ayat ini. Ketika kita memberkati orang yang berkesusahan, berkekurangan, kita tidak akan kekurangan, kata firman Tuhan. Ya, tetapi orang yang menutup pintu hatinya, menutup matanya untuk berbagi dengan orang lain, dia akan sangat dikutuki. Ya, jangan tutup pintu hatimu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang karena kau akan terkutuk, kata firman Tuhan. Ayat 28, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Kalau orang fasik dapat kekuasaan, orang lain menyembunyikan diri. Tapi jikalau mereka binasa, maka bertambahlah jumlah orang benar. Kita berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang fasik, tapi kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu saudara, teruslah kerjakan keselamatan kita, supaya hidup kita juga ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengar mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara berpikir kami, sehingga hidup kami berubah, karakter kami berubah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, agar hidup kami boleh semakin menjadi dupa yang berbau harum, hidup yang diubahkan, dipulihkan Tuhan dari pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan kami. Berkati seluruh jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Kami tahu dan percaya setiap persoalan Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, rumah tangga, Tuhan pulihkan, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Sehingga keluarga rumah tangga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Ya, ingin mencari pekerjaan, hari-hari ini tidak punya pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan. Yang sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Biarlah Tuhan ada kebangkitan, ya, dari segala kesakitan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang menjadi penyembuh bagi setiap kami. Berkati juga setiap anak-anakmu, mereka terlilit masalah hutang piutang, rasanya tidak ada jalan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kami sungguh-sungguh berserah,
membuka hati kami, pikiran kami bagi Tuhan bekerja, maka Tuhan sanggup memberkati hidup kami, dan kami Tuhan boleh menyelesaikan setiap tanggung jawab hutang-hutang kami kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, turut bekerja dalam hidup kami bertobat dan kami sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini terus bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga setiap mereka yang ingin menjual aset, pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu dan percaya Tuhan, bangsa kami tidak pernah terlewatkan oleh Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Diberkati mulai dari Pak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil di atas bangsa ini berdasarkan keputusan Tuhan sendiri. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lautan Tuhan tercurah. Dan kami semua Tuhan boleh mengalami berkat-berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.